Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Oke, baiklah silakan ketua kelas pimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah kita mulai absensi. Apakah semuanya hadir? Tidak Bu. Tidak Bu. Siapa yang tidak hadir? Cinta Bu. Si Cinta Bu. Kenapa? Ada kabarnya? Sakit. Sakit. Sejak kapan itu? Dari kemarin. Kemarin ya. Berarti sudah ada izinnya ya? Sudah. Oke. Semoga kita cepat sehat ya. Dan teman-teman semua silakan dijaga kesehatannya ya. Baiklah, sebelum lanjut pembelajaran silakan dirapikan dulu mejanya ya. Ibu lihat kurang lurus dengan sampingnya. Oke, sudah rapi ya? Sudah? Oke. Apakah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Sudah. Oke, minggu kemarin kita sudah masuk kepada materi gejala kuantum. Dan kemarin juga kita sudah masuk kepada materi apa? Efek fotoelistrik. Efek fotolistrik. Lalu sebagai review kembali dan untuk mentes apakah anda semua sudah paham dengan materi sebelumnya, ibu tanyakan. Jadi apa itu efek fotolistrik? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, silakan Aura. Efek fotoelistrik adalah suatu peristiwa keluarnya elektron dari suatu permukaan ketika dikenai dan menyerap radiasi Efek elektromagnetik. Ya, bagus sekali. Lalu apakah ada yang bisa menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan Gina. Efek fotoelistrik ini sangat tergantung dengan tekstur permukaan benda yang digunakan. Partikel cahaya dalam bentuk kuantum dikenal dengan nama foton. Partikel cahaya ini diperkuat melalui peristiwa yang disebut efek Compton. Efek Compton. Maka sekarang itu kita akan masuk kepada materi efek Compton. Lalu apakah ada ibu semuanya tahu apa itu efek Compton? Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak ada juga yang membaca buku mengenai efek Compton? Tidak Bu. Berarti tidak ada yang mempelajari dulu ya. Oh ya, sebelumnya ibu lupa, silakan kumpulkan dulu tugas LKPD minggu kemarin ya. Satu orang aja yang kumpulkan ke depan. Adakah semuanya dikerjakan? Tidak Bu. Oke, bagus. Seperti itu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai efek Compton yaitu dapat memahami efek Compton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adapun indikator pembelajarannya adalah efek Compton, hamburan efek Compton, persamaannya dan peranan efek Compton dalam kehidupan sehari-hari. Ini matplan. Dan sekarang kita masuk kepada efek Compton. Silakan lihat ke depan, apakah kelihatan slide ibu? Ada Bu. Oke. Seorang ilmuwan fisika bernama Arthur Holly Compton, dia menemukan kejadian menarik pada eksperimennya pada tahun 1922. Dan Compton melakukan eksperimen pembakaran sinar X terhadap bahan yang akibatnya terjadi hamburan. Apa tadi? Compton melakukan eksperimen pembakaran sinar X terhadap bahan dan akibatnya terjadi yang namanya hamburan. Maka seperti ini. Untuk lebih mudahnya Anda memahami, ada seseorang yang bermain kelereng. Anda pernah kan main kelereng? Jadi dia bermain kelereng itu dia membidik ini untuk menembak
menembak kelereng sini ke sini. Saat dia menembak sini dengan kekuatan yang cukup keras, maka kelereng yang di sini itu dia menjadi terbelah menjadi dua bagian, yang satu ke sini dan yang satu lagi ke sini. Maka dia jadi belahannya di sini. Maka ini bisa kita asumsikan sebagai efek Compton tersebut, yaitu sinar X. Ini sinar X ya. Tadi kata Compton dia melakukan percobaan menembakkan sinar X. Berarti ini adalah gelombang dari sinar X, lalu ditembakkan kepada suatu materi atau bahan. Maka di sini tuh materi atau bahan tadi itu dia akan terhambur, yang namanya terhambur. Ini adalah sisa dari hamburan atau materi bahannya ke sini terhambur, dan ini yang menghambur itu adalah sinar X, hasil hamburan dari ini sinar X. Oke, sampai sini. Untuk lebih pahamnya, Anda silakan lihat video berikut ini ya. Pada eksperimen ini, Compton menembakkan sinar X pada suatu elektron bebas. Hasilnya, cahaya ini dihamburkan dengan sudut theta dan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang daripada panjang gelombang semula. Pertumbukan foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Semuanya sudah melihat video tadi kan? Berarti sudah paham sedikit mengenai efek Compton. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Menurut Anda, pemahaman Anda, apa beda efek Compton atau efek fotolistrik dari video tadi? Siapa yang bisa? Oke, silakan dulu. Kalau efek fotolistrik itu merupakan peristiwa tenggelamnya elektron dalam permukaan logam yang menyerap elektron magnetiknya dan sangat bergantung dengan tekstur permukaan yang digunakan. Kalau efek Compton ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Arthur Harry Compton. Jadi efek Compton itu adalah elektron bebas yang ditembakkan sinar X yang akan menghasilkan hamburan. Ya, betul sekali. Berarti Anda sudah paham ya perbedaan antara efek fotolistrik dan efek Compton. Dan makna hamburan tadi, ini hamburan ya. Hamburan. Makna dari hamburan ini adalah sesuatu yang dia tuh menyebar, berarti dia itu akan menghasilkan yang namanya sudut atau terbentuk yang namanya sudut antara kedua ini. Ini ada sudut di sini, ada sudut antara ini dan ini. Lalu kita kembali kepada slide. Bahwasanya teori gelombang elektromagnetik, intensitas cahaya terhambur itu bergantung kepada sudut hamburan dan tidak bergantung pada panjang gelombang. Jadi dapat kita ketahui yang mana cahaya hamburan itu dia tergantung kepada sudut hamburan dan dia tidak akan tergantung kepada panjang dari gelombang. Ya, tergantung. Berarti ini panjang gelombang awal di sini kita misalkan ini lambda, dan panjang gelombang akhir kita gambarkan sebagai lambda absen. Bisa dipahami kan sampai sini? Bisa, Bu. Jadi Ibu ulangin kembali ya. Intensitas cahaya hamburan dia bergantung kepada sudut hamburan dan tidak bergantung kepada panjang gelombang hamburan. Oke, kita lanjutkan. Eksperimen efek Compton ini menemukan beberapa fakta. Fakta pertama bahwasanya radiasi terdiri dari dua panjang gelombang. Apa itu? Panjang gelombang awal dan panjang gelombang akhir. Ya, benar sekali. Yang ini tadi kan, panjang gelombang awal dan panjang gelombang akhir. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah panjang gelombang awal lebih kecil dibandingkan panjang gelombang akhir. Tampak kan? Ini bisa Anda lihat. Ini panjang gelombang awal, dia akan lebih kecil dibandingkan panjang gelombang akhir, karena gelombang akhir ini dia akan terhambur sejauh-jauhnya nanti.
Berarti ini adalah fakta yang kedua. Lalu fakta yang terakhir adalah panjang gelombang hambur seperti yang tadi. Panjang gelombang hambur bergantung kepada sudut hamburan. Ini adalah fakta ketiga. Ulangi lagi faktanya. Panjang gelombang itu terdiri dari dua, panjang gelombang awal dan panjang gelombang akhir. Yang kedua, panjang gelombang akhir lebih panjang atau lebih besar dibandingkan panjang gelombang awal. Dan yang ketiga adalah panjang gelombang itu bergantung kepada sudut hamburan. Selanjutnya, silakan Anda lihat video kita yang kedua. Compton menemukan bahwa pergeseran panjang gelombang cahaya memenuhi persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen minus lambda sama dengan H per MEC kali 1 minus cos theta. Di sini delta lambda adalah pergeseran panjang gelombang dengan satuan meter, lambda adalah panjang gelombang foton awal satuannya meter, lambda aksen adalah panjang gelombang foton hambur dengan satuan meter, ME adalah massa elektron sama dengan 9,11 kali 10⁻⁻31 kg dan theta adalah sudut hamburan. Oke, dari video tadi ditampilkan hubungan atau persamaan dari efek Compton kan? Ibu tulis kembali adalah dikurang lambda aksen atau panjang gelombang awal dikurang panjang gelombang akhir sama dengan H per M0 dikali C dikali 1 kurang cos theta. Nah, ini paham yang Anda ini semua? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Yang Ibu sampaikan minggu sebelumnya, misalnya Anda kali ini akan diskusi kelompok kan? Jadi apakah semuanya membawa apakah semuanya jadi meminjam buku-buku fisika di perpustakaan? Oke, sekarang silakan duduk berkelompok dan diskusikan mengenai aplikasi efek Compton dalam kehidupan sehari-hari dari sekarang. Oke, apakah semuanya sudah siap berdiskusi? Sudah? Sudah semuanya? Oke. Sekarang pasti sudah tahu kan? Sekarang kelompok 1 Naura, kelompok 2 Lulu dan kelompok 3 Bina. Ibu tanyakan pertama pada Naura dulu. Apa aplikasi efek Compton dalam kehidupan yang Naura temukan? Alat ponsel. Apakah semua kelompok menemukan alat ponsel? Semuanya ketemu ya. Oke, silakan Naura sampaikan kegunaannya. Yang digunakan dalam dunia medis untuk mendeteksi kerusakan pada tubuh manusia. Bagus sekali. Oke, selanjutnya kepada Lulu, kelompok 2, silakan. Siti, CT scan dulu. apakah semuanya ketemu CT scan? Tidak, Pak. Gina tidak ketemu. Oke, karena Gina tidak ketemu, silakan Lulu jelaskan. CT scan alat diagnostik dengan teknik radiografi yang menghasilkan gambar potongan tubuh seseorang secara melintang yang ditampilkan dalam bentuk monitor. Bagus sekali. Sudah paham kan Gina? Yang kedua itu CT scan. Oke, selanjutnya Gina kelompok 3, apa yang ditemukan? Keamanan barang bawaan di bandara, Bu. Ya, bagus. Apa itu? Biasanya digunakan di bandara yang mana sinar X akan mendeteksi setiap barang bawaan penumpang, Bu. Bagus sekali. Berarti semua kelompok ada menemukan aplikasi dari efek Compton dalam kehidupan sehari-hari kan? Oke, semuanya sudah benar dan Ibu akan menambahkan beberapanya. Masih dalam sama seperti yang dikemukakan Dina tadi, dalam dunia penerbangan bahwasanya alat CT scan itu dapat kita digunakan di penerbangan yaitu untuk mendeteksi apakah ada kerusakan atau retakan di dalam pesawat atau di luar pesawat. Biasanya kalau dari mata telanjang saja itu tidak akan nampak. Maka jika sinar X dipancarkan maka di situ akan kelihatan. Lalu yang terakhir yaitu bukan hanya dalam dunia medis dan dunia penerbangan, ada juga di dunia seni. Ini adalah dalam dunia lukisan. Kita tahu bahwasanya lukisan sejak dahulu itu barang yang sangat berharga. Jadi pasti ada itu lukisannya
asli dan lukisan yang palsu. Maka untuk membedakan antara lukisan yang asli dan palsu digunakanlah yang namanya sinar X atau efek Compton tadi. Berarti sampai sini apakah semuanya paham mengenai aplikasi efek Compton dan itu semua? Paham. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis ya. Dan alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan dan materi mengenai efek Compton sudah Ibu jelaskan semua. Dan semuanya sudah paham kan? Sudah. Untuk tugas minggu depan, silakan buka buku halaman 54. Nanti minggu besok untuk materi gejala kuantum sudah untuk sekarang sudah berakhir ya ulangan. Jadi silakan Anda semua pelajari kembali mengenai gejala kuantum. Ibu akhiri untuk materi kita mengenai efek kuantum tadi adalah bahwasanya efek kuantum itu adalah menembakkan sinar X kepada suatu materi dan menghasilkan suatu hamburan, yang mana di sana akan menghasilkan dua buah gelombang awal dan gelombang akhir. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini dan terakhiri dengan mengucapkan hamdalah.